Halo Rebahaners, gimana kabarnya? Masih sering stalking pakai akun fake? Bagi kalian para stalker yang sampai saat ini belum pernah terciduk saat stalkingin mantan, mungkin kalian bisa mencoba hal yang lebih menantang seperti stalking aliran dana bansos misalnya. Oke, kembali lagi bersama saya di Clairvoyant Project. Melanjutkan film Kingsman The Secret Service, film kali ini adalah sequelnya yang berjudul Kingsman The Golden Circle, yang tentunya masih lekat dengan kisah para agen rahasia yang menyelamatkan dunia. Oke, tanpa berlama-lama kendorkan celana dalam, santuikan si Johnny, dan siapkan tabung oksigen di sebelah tempat duduk Anda, mari kita simak ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Exi yang baru saja keluar dari toko jahit Kingsman. Tiba-tiba seseorang menyapanya dengan suara robot. Ternyata dia adalah Charlie Hesketh yang adalah kompetitornya dulu saat ujian seleksi Kingsman. Charlie sekonyong-konyong menodongkan pistol kepada Exi. Tak lama datanglah beberapa mobil dan kemudian Charlie menyuruh Exi untuk masuk ke dalam taksinya. Dan tiba-tiba perkelahian pun tak terelakkan, diikuti dengan beberapa mobil putih yang mengejar mereka. Saat Exi menyetrum Charlie dengan cincinnya, terlihat Charlie baik-baik saja, dan ketika Exi mendorongnya keluar, Charlie yang hampir terjatuh menahan tubuhnya dengan tangannya. Lantas apakah Charlie sudah menjadi robot? Perkelahian terus berlanjut hingga akhirnya supir Exi harus tewas tertusuk oleh pisau di sepatu Exi. Hal itu membuat taksinya tak terkendali dan menabrak sesuatu di depannya. Kini Exi terkepung oleh iring-iringan mobil yang mengejarnya. Tapi faktanya taksi itu bukanlah taksi biasa, karena ya kalian bisa lihat sendiri. Aksi kejar-kejaran kembali terjadi hingga akhirnya Exi masuk ke semacam RTH atau ruang terbuka hijau yang jauh dari keramaian. Dirasa itu adalah zona aman, Exi pun mengencrotkan roketnya dan mengenai ketiga mobil yang mengejarnya. Namun karena polisi masih mengejar Exi, Merlin mengarahkannya ke sebuah danau dan masuk ke dalam danau tersebut. Karena di dalam danau itu terdapat sebuah tempat persembunyian. Dan lagi-lagi ban taksi itu berubah, kini menjadi baling-baling kapal. Exi pun tiba di tempat itu, namun ia tidak bisa menunggu lebih lama sampai polisi pergi, karena besok ia akan menghadiri makan malam bersama keluarga kerajaan. Maka hanya ada satu solusi untuk itu, yakni Exi harus keluar melalui saluran limbah. Sialnya, tangan robot Charlie masih bisa bergerak dan mengambil beberapa informasi tentang Kingsman yang berada di dalam sistem komputer di taksi itu. Tibalah Exi di rumah Harry, karena semenjak kematian Harry, Exi lah yang dipercaya menempati rumah itu. Dan inilah Putri Tildy yang kini sudah menjadi pacar Exi. Saking cintanya dia dengan Exi, ia pun bersedia untuk mencium Exi dengan kondisi Exi yang kotor. Terlihat juga anjing Exi yang sudah beger. Scene berpindah terlihat Exi dan Tildy mengunjungi temannya, di mana hari itu adalah hari ulang tahun Brandon. Ini anaknya. Karena besok Exi dan Tildy akan pergi menemui orang tua Tildy, Exi meminta temannya untuk sementara tinggal di rumah Harry dan menjaga anjingnya. Namun karena Liam alergi dengan anjing, dan Jamal harus menjaga neneknya, maka Brandon lah yang akan menjaga anjing Exi. Yeah, I'll look after your dog, mate, but I've got one condition. Terlihat juga ada kemenyan Galapagos di meja itu. Wow! Scene pun berpindah ke sebuah lokasi reruntuhan bangunan kuno yang belum pernah terjamah manusia, kecuali seorang wanita bernama Poppy dan anak buahnya. Poppy membangun markas di sana, dia adalah seorang kartel narkoba terbesar di dunia. Organisasi itu disebut Golden Circle atau lingkaran emas. Charles adalah anak buahnya dan ia membawa seorang sohib yang bernama Angel. Angel, Mam. Begitu pengucapannya, untuk menjadi anak buah Poppy. Dan dalam rangka menguji kesetiaan Angel, Poppy justru memintanya untuk memasukkan sohibnya sendiri ke dalam mesin penggilingan daging.
Charles sontak kabur dari tempat itu, namun karena Poppy membangunkan robot anjingnya, dan Angel sohibnya justru menghajarnya dari belakang, maka masuklah Charles ke dalam mesin penggilingan itu. Teman gak ada akhlak emang ini si Angel. Setelah itu Poppy menyuruh Angel untuk pergi ke salonnya yang berada di seberang. Tak hanya itu, terlihat juga Poppy sedang memasak daging Charles. Berpindah kepada Exy, terlihat Tildy memintanya untuk berlatih table manner sebelum menemui keluarganya. Faktanya Harry sudah terlebih dahulu melatih Exy akan hal itu. Namun hal itu membuat Exy sedih karena ia teringat lagi dengan Harry yang sudah tiada. It is quite the opposite. Be served before I start eating. Only if the dish being served is cold. You missed him too, don't you, Mr. Pickle? Exy kemudian pergi menghadiri pertemuan dengan Arthur yang baru dan Roxy. Perlu diketahui bahwa Arthur, Galahad, atau Lancelot adalah nama samaran, di mana Exy sendiri kini menggunakan nama samaran Galahad, sementara Roxy menggunakan nama samaran Lancelot. Rapat itu membahas Charlie yang sebelumnya menyerang Exy. Diketahui bahwa saat itu Charlie juga ditanami chip di lehernya, dan chip itu sudah diledakkan oleh Merlin. Tapi kenapa Charlie masih hidup? Faktanya saat Exy menyetrum Charlie dengan cincinnya saat di markas Valentine, hal itu membuat chip yang tertanam di leher Charlie error, sehingga bukan kepala Charlie yang meledak, melainkan ia harus kehilangan sebelah tangannya dan pita suaranya. Pantas saja suaranya seperti robot dan dia menggunakan tangan robot. Belum diketahui motif Charlie menyerang Exy, tapi menurut Merlin, Charlie direkrut oleh sebuah organisasi kriminal kelas kakap bernama Golden Circle, di mana para anggotanya tidak memiliki sidik jari dan mahkota giginya dihaluskan sehingga menyulitkan Inavis atau tim forensik untuk mengidentifikasi mereka. Tak hanya itu, mereka juga memiliki tato emas 24 karat yang berbentuk lingkaran, di mana hal itu juga terjadi pada Angel sebagai anggota baru. Ini dia prosesnya. Setelah itu, Angel pun kembali menemui stepmomnya yakni Poppy, dan kali ini dia harus memakan daging sohibnya sendiri yang sudah menjadi burger. Gimana rasanya? Delicious. Malam pun gelap, terlihat Exy sedang makan malam bersama orang tua Tildy. Sialnya, Exy justru ditanyai tentang situasi terkini di pasar keuangan India. Exy sempat kebingungan, namun akhirnya dia menjawab, "Kurasa kita tak bisa menganggap remeh pengaruh tindakan Mang Oleh dan tentu saja demo penolakan daging bagong akan membuat suku bunga Bank Jago terus merosot, Pak." Mendengar hal itu, ayah Tildy sontak terkejut. Ia pun terus-menerus menanyakan pertanyaan-pertanyaan silit yang membagongkan kepada Exy. Namun Exy selalu bisa menjawab. Dan tiba-tiba Roxy pun berkata, "Bangsat, mau sampai kapan kayak gini? Banyak tugas lain yang lebih penting nih." Faktanya Exy bisa menjawab semua pertanyaan dari ayah Tildy karena bantuan Roxy. Roxy juga mendapatkan informasi tentang keterlibatan Golden Circle dalam beberapa tindak kriminal seperti perdagangan narkoba. Di sisi lain, Brandon yang sedang berada di rumah Harry tidak sengaja memasuki ruang kerja Exy gara-gara anjingnya. Di sana terlihat juga koran yang memberitakan bahwa bintang pop bernama Elton John menghilang. Secara tidak sengaja, Brandon menemukan peralatan mata-mata Exy. Ia mengambil sebuah kacamata dan memakainya. Sontak Brandon pun terkejut karena dengan kacamata itu ia bisa melihat dan berkomunikasi langsung dengan Exy. Hal itu membuat Exy terkejut. Dan bodohnya Brandon, ia tidak tahu kalau Zippo itu adalah granat. Exy sontak berteriak dan memerintahkan Brandon untuk segera meletakkan benda itu. Tentu hal itu membuat keluarga Tildy kaget dan terheran-heran. Tak lama kemudian, anjing Exy pun berkokok. Dan tiba-tiba, Poppy mengencrotkan rudal dongfengnya ke rumah itu, markas Kingsman, toko jahit Kingsman, dan ke setiap rumah agen-agen lainnya. Oh, fuck. Poppy pun berterima kasih pada Charlie dan memberikan tangan robot baru yang dinamai Armageddon atau tangan kiamat. Lantas, ia berterima kasih untuk apa? Exy pun mendatangi puing-puing toko jahit Kingsman dan bertemu dengan Merlin di sana. Merlin masih hidup karena saat pengeboman itu ia sedang tidak berada di rumah. Awalnya Exy mencurigai Merlin sebagai dalang dari peristiwa itu, tapi setelah Merlin menunjukkan sebuah benda, maka tersadarlah Exy. Benda itu adalah tangan robot Charlie, dan mereka sadar bahwa tangan robot itulah yang mencuri informasi tentang keberadaan mereka. Sehingga Poppy dengan mudah mengencerotkan rudal dongfengnya. Kini Kingsman hanya menyisakan Exy dan Merlin. Situasi ini membuat mereka harus menjalankan sebuah protokol, yakni protokol kiamat,
Protokol ini hanya boleh dijalankan dalam kondisi yang sangat darurat, dan belum pernah seorang pun pendahulu mereka mengalami situasi semacam ini dan menjalankan protokol kiamat. Mereka pun tiba di sebuah toko miras dan masuk ke dalam sebuah ruangan, dan dengan berbekal medali sebagai kunci, mereka membuka sebuah brankas di mana isinya ternyata adalah... Lantas, inikah yang dinamakan protokol kiamat? Mereka pun melakukan tradisi bersulang untuk setiap anggota yang tewas dengan whisky bermerek Statesman itu, dan inilah protokol kiamat yang sesungguhnya, yakni pasrah dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Namun saat Exi melihat tulisan di botol itu, seketika ia mendapatkan ide untuk pergi ke Kentucky, negara bagian Amerika Serikat di mana whisky itu dibuat. Singkat cerita, tibalah mereka di Kentucky, tepatnya di tempat penyulingan Statesman. Mereka yakin ada sebuah pintu rahasia di tempat ini. Dan dengan berbekal alat pendeteksi, Merlin menduga pintunya berada di dalam tong besar di depannya. Ia pun mengampak tong itu, namun sayangnya dugaan Merlin salah dan tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Tequila. Y'all ain't never heard of knocking before you enter. Exi dan Merlin mengaku bahwa mereka berasal dari toko jahit Kingsman, dan berkata bahwa mereka sedang menjalankan protokol kiamat di mana whisky yang mereka temukan mengarahkan mereka untuk datang ke tempat ini. Namun Tequila meragukan keterangan mereka dan mengira kedatangan mereka adalah untuk menyelamatkan teman Lepidopteris mereka. Tequila pun terpaksa melumpuhkan mereka untuk diinterogasi. Who the fuck are you? Tequila yang kekeh dengan tuduhan-tuduhannya membuat Exi dan Merlin bingung. Hingga akhirnya Tequila menunjukkan siapa yang dimaksud dengan Lepidopteris itu. Faktanya, dia adalah Harry Hart. Hal itu sontak mengagetkan Exi dan Merlin. Tequila kembali mengancam mereka untuk mengakui bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyelamatkan Harry. Untungnya seorang wanita bernama Ginger Ale masuk dan mengkonfirmasi bahwa Exi dan Merlin adalah benar agen Kingsman. Ternyata Tequila dan Ginger adalah agen Statesman, di mana Statesman adalah sebuah biro intelijen independen sama halnya dengan Kingsman. Dan Statesman juga memiliki protokol kiamat di mana di dalamnya terdapat sebuah payung dengan logo Kingsman, yang artinya Kingsman dan Statesman memiliki hubungan kerjasama. Dengan kata lain, protokol kiamat itu adalah upaya untuk meminta bantuan. Exi dan Merlin kemudian menemui Harry, namun sayangnya Harry mengalami amnesia sehingga tidak mengenali mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Lepidopteris atau peneliti kupu-kupu. Ya, Harry memang seorang Lepidopteris. Sebelum akhirnya ia bergabung dengan militer. Artinya ingatan Harry saat bergabung dengan militer hingga menjadi agen Kingsman telah hilang. Faktanya, setahun yang lalu, di saat Valentine mengheadshot Harry, Tequila dan Ginger mendapatkan sinyal SOS dari kacamata pintar Harry. Dan dari kacamata pintar itu juga mereka tahu jika Harry adalah agen rahasia. Meski begitu, mereka belum tahu jika Harry adalah agen Kingsman.